Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disperindak Kota Palu, Pak Samsul, teman-teman media, wartawan, rekan-rekan dari Kominfo Kota Palu. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Untuk kasus perjalanan, hari ini dilaporkan ada 12 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan 1 kasus baru. Untuk pelaku perjalanan, hasil dari screening tim COVID di pos pemeriksaan di perbatasan. Yang bersangkutan telah dilakukan perawatan di pondok perawatan Wisma Haji. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan informasi sekali lagi bahwa kemarin yang dirawat kasus konfirmasi 0, hari ini juga yang dirawat 0. Mudah-mudahan Kota Palu tidak lagi ada ketambahan kasus terkonfirmasi. Amin. Dari 45 kasus terkonfirmasi COVID di Kota Palu, yang nyatakan sembuh sejumlah 42 dan yang nyatakan meninggal 3. Selanjutnya informasi dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Hasil screening dilaporkan di pos pemeriksaan pantauan perbatasan Wani 22 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Tawaili 31 kasus pelaku perjalanan, dan di pos pemeriksaan Waktu Sampu 178 kasus pelaku perjalanan, di pos Bandara Mutiara Sis Jufri 162 pelaku perjalanan. Sekali lagi bahwa pelaku perjalanan hasil screening di pos-pos pemeriksaan di pintu masuk Kota Palu ini adalah pelaku perjalanan yang telah melengkapi dokumen perjalanan dan dilengkapi juga dengan hasil pemeriksaan atau kesehatan rapid yang non-reaktif. Untuk informasi di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu di Wisma Haji dilaporkan bahwa yang masih dirawat, kasus yang masih dirawat yaitu kasus ODP sejumlah 8 kasus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Subhan Rahmat, teman-teman dari Media Center, serta dari teman-teman Kominfo. Kami sampaikan ketersediaan barang di Kota Palu. Untuk saat ini pasar Masomba untuk beras tersedia sekitar 30 ton. Untuk di pasar Manonda sudah sekitar 60 ton. Sementara gula di 2 pasar tersedia sekitar 30 ton. Sementara untuk di Bulog, stok operasional Bulog beras tersedia 1.424 ton. Kemudian gula pasir tersedia sekitar 149 ton. Minyak goreng tersedia 29.807 liter. Daging sapi beku 1,7 ton. Untuk harga beras stabil masih 9,5 sampai 12. Gula demikian juga. Gula memang di beberapa daerah yang agak jauh dari kota
khususnya Taweli, Palu Utara dan beberapa tempat naik sampai dengan harga 16. Sebenarnya harga distributor itu 12,5. Kemudian untuk daging menjelang hari Lebaran memang daging lokal khususnya mengalami kenaikan antara 125 sampai terakhir kita pantau itu 150 per kilonya. Tapi insya Allah pada saat mulai hari Lebaran Idul Adha dan sekarang mulai sudah turun, dan bahkan kelihatannya sih masyarakat kurang berbelanja daging karena memang di rumah tersedia daging kurban. Terkait dengan gas sebenarnya mencukupi, cuman sekali lagi untuk gas 3 kilo saya tekankan peruntukannya adalah sesuai yang tertulis di tabung 3 kilo, yaitu untuk masyarakat miskin. Jadi sebenarnya tabung gas 3 kilo itu tidak langka, cuman memang peruntukannya yang menggunakan tidak hanya masyarakat yang kategori miskin, tapi banyak juga yang tidak masuk kategori miskin. Kemudian terkait dengan gas 5 dan 12 kilo beberapa waktu ini menjelang Lebaran memang agak berkurang. Informasi yang kami dapatkan di pos pengisian ada kejadian yang memang sehingga ada kesulitan untuk mengisi karena ada tempat yang terbakar, Mbak Guru. Kami dapat informasi demikian, sehingga dan waktu sebelum Lebaran mulai ada perbaikan, dan insya Allah pelan-pelan ini sudah mulai normal kembali untuk yang gas 5 dan 12 kilo. Untuk harga sesuai dengan yang 3 kilo adalah harga subsidi yaitu 16.000, sementara harga 5 kilo itu 75. Apabila kita melihat secara normal yang 5 kilo dibagi 5, maka sebenarnya harga per kilonya itu adalah 15. Sehingga kenapa harga 16? Karena memang itu adalah gas 3 kilo adalah subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tertulis di tabung, yaitu masyarakat miskin. Sekali lagi itu penegasan kami bahwasanya kami sudah berkoordinasikan secara rutin dengan pihak Ismana Migas maupun dengan Pertamina terkait dengan ketersediaan barang, khususnya gas dan BBM. Selain itu, tambahan untuk para pedagang, khususnya yang di pasar-pasar tradisional, di saat ini untuk Kota Palu terkonfirmasi positif kosong. Kami berharap para pedagang maupun konsumen yang melakukan transaksi di dalam pasar agar tetap menggunakan protokol COVID. Sekali lagi, kami berharap para pedagang dan konsumen yang melakukan transaksi di pasar-pasar tradisional agar tetap melakukan protokol COVID, khususnya menggunakan masker, sehingga kami berharap tidak ada gejolak terkait dengan konfirmasi positif COVID berasal dari pasar-pasar tradisional. Oleh karenanya, kami berharap kepada para petugas pasar untuk selalu mengingatkan kepada pedagang maupun konsumen agar selalu menggunakan masker. Dan kami mengucapkan terima kasih pada pasar-pasar modern yang telah secara ketat melakukan protokol COVID bagi pengunjung yang memasuki daerah-daerah pasar modern. Dan kami berharap pada toko-toko yang lainnya maupun warung-warung lainnya tetaplah menggunakan protokol COVID, khususnya sediakan air cuci tangan di tempat yang mengalir, kemudian
pedagang dan pelayan tetap menggunakan masker dan seyogyanya menggunakan kaos tangan karet. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi yang berkaitan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, ayo kita bersama-sama tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk melawan COVID-19 di Kota Palu. Bersama pasti kita bisa cegah dan lawan COVID-19.